lebih dalam mengenal-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun kalau Engkau tidak menolong. Mari berikan kami kekuatan, buka hati kami, buka pikiran kami, tuntun langkah kami Bapa, agar di dalam perjalanan kehidupan kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menopang setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, tema kita hari ini berbicara tentang relasi bukan ritual. Saya jelaskan sedikit tema ini sesuai dengan konteks bacaan kita di dalam Hosea ini. Berbicara mengenai relasi adalah sesuai dengan bacaan kita ini akan berbicara mengajak kita untuk melihat bagaimana hubungan kita atau kedekatan kita dengan Tuhan. Kemudian kalau kata ritual, itu ritual adalah ibadah yang dilakukan secara formalitas. Itu ibadah yang merupakan hanya kebiasaan setiap hari tanpa penghayatan, tanpa hati kita tidak connect dengan Tuhan dan juga tidak membawa kepada perubahan. Kira-kira seperti itu. Nah saudara, mari kita sama-sama melihat di dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membaca bersama-sama hanya 6 ayat saudara. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menekan dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulut. Dan hukummu keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, ini ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong saya, menolong kita semua di dalam perenungan yang singkat ini. Boleh kita baca sekali lagi? 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Ritual tanpa relasi. Kemudian yang kedua, kasih setia dan pengenalan akan Allah. Kemudian Kristus memulihkan relasi kita. Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat sedikit sejarah Israel di zaman Hosea. Nah saudara, kita akan melihat di zaman Nabi Hosea secara politik dan ekonomi, keadaan masyarakat atau bangsa Israel pada saat itu sangat makmur. Perdagangan berkembang begitu luar biasa. Mereka punya militer sangat kuat, kehidupan mereka stabil, keadaan baik-baik. Tetapi saudara, secara rohani terjadi kemerosotan yang sangat dalam. Karena apa saudara-saudara? Mereka tetap beribadah setiap hari membawa korban kepada Tuhan. Korban pagi, korban sore, korban penghapus dosa, mereka sangat setia melakukan. Tetapi saudara-saudara, ternyata hati mereka menjauh dari Allah, saudara-saudara. Hati mereka tidak melekat, hati mereka tidak connect kepada Tuhan. Mereka beribadah tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat secara khusus saudara-saudara ketika kita harus melihat pasal
Hosea pasal 5, satu bagian itu saudara-saudara, itu adalah bagaimana Tuhan menegur orang Israel, bahkan ada ancaman, ada tekanan yang disampaikan oleh Tuhan di situ. Tuhan itu akan menarik diri dari orang Israel. Tuhan akan menghancurkan mereka sedemikian rupa. Sehingga di Hosea pasal 5 ayat 1 mengatakan begini, dengarkanlah ini hai para imam, perhatikanlah ini hai kaum Israel, pasanglah telinga hai keluarga raja. Jadi dari pemimpin bangsa, para imam sampai ke rakyat semua saudara-saudara ditegur oleh Tuhan karena mereka ritual mereka, ibadah mereka berjalan seperti biasa dengan rajin, rutinitas dengan rajin, tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita singkatkan, jelaskan sedikit tentang ayat 1 ini saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa para imam yang harusnya memimpin orang Israel, tetapi mereka gagal memimpin, gagal membawa umat berjumpa dengan Tuhan. Kemudian orang-orang Israel, saudara-saudara, para pemimpin politik yang pada saat itu tidak melakukan kehendak Allah, tetapi mereka hidup di dalam dosa. Mereka taat di gereja, mereka taat di ibadah, mereka lakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, tetapi mereka tetap hidup di dalam dosa. Bahkan saudara-saudara di sini dikatakan, pasanglah telingamu, hai keluarga raja. Jadi orang yang berpengaruh, raja yang seharusnya memimpin, tetapi mereka menjadi jerat dan menjadi perangkap bagi umat, sehingga mereka boleh dikatakan berdosa, melakukan dosa, hidup dalam dosa secara berjemaah saudara. Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat ini satu kalimat. Pemimpin rohani yang hidup tidak benar menyesatkan seluruh bangsa. Kalau kita, saudara, ibu yang tidak benar di hadapan Tuhan akan menyesatkan keluarga. Papa, pemimpin, orang percaya yang hidupnya tidak benar, itu juga yang akan ditularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kita akan melihat bersama-sama bagian pertama, yaitu ritual tanpa relasi. Kalau saudara mengingat ayat pasal 5, ayat 1 tadi saudara-saudara, bagaimana Tuhan menegur dengan keras dari pemimpin, para imam, semua tokoh-tokoh penting di tengah-tengah orang Israel. Tuhan menegur. Di ayat 1 pasal 6 kita dikejutkan dengan kalimat seperti ini, mari kita berbalik kepada Tuhan. Ini adalah kata-kata yang terdengar sangat rohani. Kata-kata yang indah, begitu ditegur oleh Tuhan. Begitu disampaikan, Hosea menyampaikan teguran untuk orang Israel. Mereka meresponi, mari kita berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya ini adalah pertobatan yang dangkal. Tuhan tidak melihat kegiatan ritual mereka sebagai orang Israel, tetapi Tuhan melihat hati mereka. Betulkah mereka bertobat? Sehingga kita melihat di ayat yang keempat ini jawaban Tuhan. Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kubuat kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara, di sini Tuhan menjawab bahwa pertobatan mereka itu dikatakan seperti kabut pagi, seperti embun pagi. Saudara tahu kabut, saudara tahu embun? Ya, kabut pagi itu muncul, saudara, hanya sebentar, kemudian hilang ketika matahari terbit. Demikian juga embun, saudara-saudara, ada di pagi hari, kemudian segera menguap. Itu berbicara kabut, berbicara embun. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kondisi orang Israel pada saat itu ketika ritual mereka tanpa relasi. Ibadah mereka tanpa pakai hati. Mereka giat melakukan ibadah. Mereka mengikuti semua peraturan yang ada. Tetapi hati mereka
tidak pakai hati mereka tidak connect kepada Tuhan. Sehingga boleh dikatakan pertobatan mereka adalah pertobatan yang dangkal. Saudara, mari kita berhenti sejenak melihat kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau saya tanya, apa yang membuat saudara ada di gereja pagi-pagi seperti ini? Bukankah kalau hujan kita enak di rumah tidur-tidur? Apa yang membuat saudara melangkah ke rumah Tuhan, berada di ruangan ini hari ini? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, saudara-saudara. Apakah hanya sebagai kewajiban kita atau ritual kita? Saudara, kita harus melihat hati kita. Betulkah kita datang mencari Tuhan? Betulkah kita melakukan kegiatan kita karena hati kita ingin berjumpa dengan Tuhan? Saudara-saudara, mari kita terus mengingat akan perjalanan kehidupan kita. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau demikian, saudara-saudara, apa yang Tuhan mau saya dan saudara mengerti, apa yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan sebagai murid Kristus. Ini saudara, kasih setia dan pengenalan akan Allah. Ayat 6 yang barusan kita baca, sebab aku Allah menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan seperti yang dibawa oleh orang Israel. Dan Allah menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, orang-orang Israel mereka punya peraturan, ditulis mereka harus setiap hari ada korban, ada persembahan, korban bakaran, korban sembelihan. Tetapi lihat di sini, yang Tuhan inginkan adalah Tuhan suka tentang kasih setia. Tuhan suka agar umat Allah mengenal Allah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Mari kita lihat bagian ini bersama-sama tentang kasih setia dan pengenalan akan Allah. Saudara, kita lihat kata yang pertama yaitu tentang kasih setia. Dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, bahasa Ibrani itu hesed. Artinya kesetiaan di dalam relasi dengan Tuhan. Jadi kasih setia ini berbicara kasih kita diikuti dengan kesetiaan. Kasih itu berkomitmen, ada komitmen. Kasih yang tetap walaupun keadaan berubah. Tetap mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang ada orang berpikir seperti ini. Yang penting saya tidak repotkan orang, saya tidak sakiti orang, saya tidak merugikan orang, cukup saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus itu berbicara tentang iman. Nah, sekarang waktu di dalam perjalanan kita, saudara, ke depan, sejak kita terima Yesus, sejak kita mengikut Yesus, saya dan saudara harus belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Bagaimana buktinya kita mengasihi Tuhan? Saudara, iman kita tidak terlihat. Orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak terlihat, tetapi akan terlihat bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana cara dia mengasihi orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang lain ketika dia menghadapi kesulitan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan kata lain, Tuhan sedang berkata begini, saudara-saudara, aku mau hatimu setia kepadaku. Hati kita setia di dalam mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kasih setia tidak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi harus diikuti dengan kesetiaan. Tadi saya katakan, saudara-saudara, kasih setia itu berbicara komitmen, tetap mengasihi walaupun keadaan berubah. Walaupun situasi tidak menguntungkan, walaupun situasi menyakitkan, tetap mengasihi Tuhan, tetap berkomitmen, tetap
walaupun keadaan berubah tetap berkomitmen mengasihi Tuhan. Nah saudara, ini adalah hal yang tidak gampang untuk kita lakukan, tetapi kita akan belajar hanya Tuhan yang mampu memberikan saya dan saudara kekuatan. Yang berikutnya saudara, kita akan melihat kata pengenalan akan Allah. Kata pengenalan akan Allah ini juga berasal bahasa aslinya itu yada. Mengenal Allah itu tidak diwakili saudara. Jadi mengenal Allah secara pribadi. Ini adalah sebuah hubungan yang dekat, relasi yang dekat dengan Tuhan. Relasi yang dekat dengan Tuhan akan menghasilkan kasih yang setia, akan menghasilkan ketaatan, akan menghasilkan hidup di dalam kebenaran, kemudian kesetiaan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini seringkali kita mendengar ya, mengenal Tuhan, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan. Saudara, ada banyak cara yang kita bisa lakukan bagaimana kita belajar untuk mengenal Tuhan. Seperti saudara hari ini datang di dalam ibadah. Salah satu cara hadir di dalam ibadah, kita memuji Tuhan. Seringkali lagu berbicara kepada kita. Doa berbicara juga kepada kita. Dan kadang-kadang seringkali firman juga berbicara kepada kita. Di dalam saat teduh juga kita mendengarkan Alkitab suara atau membaca sendiri. Allah juga berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita di dalam kuasa kedaulatannya untuk menuntun saya dan saudara semakin mengenal Dia. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat saudara-saudara ketika di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia menghadapi banyak orang, menghadapi juga orang-orang Farisi, saudara-saudara di dalam pelayanannya. Saya ambil di dalam Matius pasal 9 ayat 3, Matius pasal 12 ayat yang kedua, ayat yang ketujuh. Ini 2 kali kalimat ini dikatakan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sekali lagi saudara-saudara, ayat ini di dalam kita mengenal Tuhan. Itu Tuhan akan terus mengubahkan kita. Mengenal Tuhan tidak dapat diukur, tetapi akan terlihat dari apa yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya berbicara tentang mengasihi itu sendiri. Ayat yang barusan kita baca, Tuhan Yesus sedang memakai ayat ini untuk menegur orang-orang Farisi yang sangat rajin menjalankan hukum Taurat, tetapi mereka tidak memiliki kasih dan belas kasihan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam perenungan ini mengingatkan kita saudara hal ini. Pengenalan akan Allah lebih berharga dari korban-korban bakaran. Tadi saya ada singgung, orang Israel sangat tahu tentang Taurat. Sangat taat di dalam mereka melakukan ibadah. Sangat setia di dalam membawa korban-korban bakaran atau korban-korban sembelihan kepada Tuhan. Tetapi di sini saudara-saudara, saudara dan saya harus tanamkan di hati dengan benar. Setiap orang harus memikirkan dirinya, perjalanan imannya, perjalanan rohaninya di hadapan Tuhan. Entah saudara sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, siapapun saudara. Mari bagian ini saudara mengerti. Pengenalan akan Allah lebih berharga dari korban-korban bakaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita gereja sedang masuk di dalam persiapan masuk Jumat Agung. Kita sedang menjalani doa bersama Prapaskah. Kita dibagikan saudara-saudara renungan setiap hari kita dibagikan lewat kelompok share kita. Kalau saudara perhatikan di grup jemaat semua ada. Ya, wanita juga sedang belajar ya. Tindis di mana ditindis supaya bisa lihat huruf lebih besar. Semua sedang belajar. Nah, untuk firman Tuhan bukan dibutuhkan oleh orang-orang tertentu. Oleh sekelompok orang. Tetapi saya dan saudara, Tuhan merindukan kita mengenal Dia
dengan benar. Pengenalan akan Allah itu kita bisa jalani lewat saat teduh kita. Lewat ibadah seperti ini. Saudara, untuk saat teduh saya tidak bosan-bosannya mengingatkan diri saya secara pribadi dan kita semua. Untuk saat teduh saudara-saudara tidak bisa terburu-buru. Bukan juga waktu berjam-jam. Yang ingin saya katakan saudara-saudara, untuk bersaat teduh entah satu ayat, entah dua ayat, entah satu pasal. Kita harus dengan sengaja menyediakan waktu kita di hadapan Tuhan sebagai bukti kasih kita. Sebelum kita membaca atau mendengarkan Alkitab suara, perlu kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar Roh Kudus menerangi kita. Nah, waktu saudara membaca entah menggunakan Alkitab manual ataupun Alkitab bersuara, ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita yang kita mengerti pada saat itu, walaupun kita tidak mengerti konteksnya seperti apa yang sedang terjadi pada saat itu, tidak penting itu. Tetapi paling tidak ada pesan saudara. Misalnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Setelah saudara membaca itu, responi di hadapan Tuhan. Bagaimana responnya? Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan saya hari ini tentang kekhawatiran. Ampuni saya Tuhan, saya sering khawatir. Sekarang tolong saya tidak khawatir. Masalah saya banyak, menyangkut kesehatan, menyangkut anak, menyangkut pekerjaan, menyangkut target di kantor. Saya tidak mampu selesaikan, saya sering khawatir Tuhan. Tuhan ingatkan saya hari ini tidak khawatir, tolong saya. Saudara serahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Waktu berdoa, berdoalah dengan iman kepada Tuhan. Sekali lagi, sediakan waktu dengan sengaja. Membaca tidak perlu terburu-buru untuk sampai target berapa pasal dan sebagainya. Tidak perlu terburu-buru. Tetapi mari kita bertumbuh bersama-sama dengan saya. Untuk apa saudara-saudara? Mengenal Allah. Kasihnya kita kenal. Karakternya kita kenal. Kebaikannya. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia adalah Bapa yang mempedulikan kita. Dia Allah yang mencukupkan kita. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang dapat mengubah semua kesulitan kita. Sehingga kita dapat melihat ternyata ada kasih Allah di balik air mata yang saya lewati. Bagaimana hal itu bisa terjadi saudara-saudara? Tidak ada jalan lain. Hanya dengan cara mengenal Allah. Itu keinginan hatinya. Kalau boleh saya katakan saudara-saudara pagi ini. Tuhan mengundang kita. Untuk apa? Belajar mengasihi Dia. Untuk apa? Belajar mengenal Allah. Kenapa kita perlu kenal Allah, saudara-saudara? Kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa kita perlu kenal Allah? Kalau kita tidak kenal Allah, kita tidak tahu kebaikannya. Dia rindu, saudara-saudara, membangun, dia merindukan hati saudara. Dia merindukan hidup saudara. Dia merindukan respon kita. Misalnya saudara-saudara kita datang dalam ibadah. Katakanlah, saya bawa amplop besar sekali, banyak sekali. Ini uang, saya akan masuk dikasih persembahan. Saya kasih masuk atau transfer begitu. Tetapi hidup tidak benar. Tuhan berkata, persembahanmu baik, tetapi saya lebih rindu hatimu. Saya lebih rindu hidupmu. Saya lebih rindu kamu mengenal siapa saya. Saya lebih rindu kamu mengasihi saya daripada persembahanmu. Walaupun itu penting saudara. Kiranya Tuhan menolong saya, menolong kita semua. Tadi saya memakai contoh saudara-saudara yang sudah ikut kelas Kambium. Ada satu ilustrasi kalau tidak salah itu di buku pertama. Dikatakan seorang ayah yang baru datang dari, katakanlah saya pakai cerita saya sendiri. Ayah yang baru datang dari luar kota. Anaknya masih kecil ya, kira-kira anak laki-laki umur kira-kira 7-8 tahun. Dia datang. Di tangan ayahnya itu dia bawa silver coin, besar sekali. Anaknya lari datang peluk papanya, lihat tangan papanya. Dia ambil itu silver coin kesukaannya. Ya, waktu papanya menyerahkan, kasih lihat hadiah oleh-oleh yang dia bawa.
anaknya sukacita, papanya sukacita. Saudara, saya membayangkan itu anak berlari dengan kencang. Papa juga menunggu anaknya akan menyerahkan silver queen itu, mungkin sedikit membungkukkan badannya. Si anak lari dengan kencang, ambil itu silver queen, kemudian lari menikmati. Saudara, saya membayangkan tangannya papa tetap begini. Kadang kita seperti anak kecil yang saya ceritakan itu. Kita lebih suka melihat tangannya Tuhan membawa berkat, membawa hadiah. Misalnya membawa keuntungan di dalam pekerjaan kita. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan, mata anak itu menatap ke papanya. Papanya memeluk, cerita, saling berangkulan, melepas rindu. Tetapi si anak hanya mengambil itu silver queen dan berlari menikmati itu barang karena saking sukacitanya. Bukankah saya dan saudara sering seperti itu? Kita lebih suka Tuhan tolong kita. Di dalam pekerjaan Tuhan tolong jauhkan dari penipuan. Tuhan tolong ini mendapat keuntungan. Sesungguhnya saudara, itu yang di tangan ayah itu hanya receh. Tuhan lebih merindukan matanya bertemu dengan mata kita. Hatinya bertemu dengan hati kita. Tuhan ingin mencurahkan. Saudara, dia ingin saudara sebuah relasi. Dia ingin saudara di dalam relasi ini, kedekatan ini. Dia ingin mencurahkan kita anak Tuhan yang dia pilih, yang dia sudah selamatkan. Kita jadi sasaran kasih karunia-Nya. Sasaran kasih karunia itu akan memberikan saya dan saudara kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah Tuhan akan menolong kita mengerti dua hal ini. Yang ku kehendaki ialah kasih, ya, mengasihi Tuhan dan mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus sumber kasih itu sendiri. Saya dan saudara tidak punya kekuatan apapun untuk melakukan mengasihi Allah dengan sempurna, mengenal Allah dengan sempurna. Tetapi Yesus Kristus adalah sumber kasih itu sendiri. Yesus memulihkan relasi kita yang rusak. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8b mengatakan, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Untuk kita semua. Sampai memungkinkan kita ada di tempat ini pada hari ini. Saudara, hanya anugerah Tuhan yang membuat saudara dan saya ada di tempat ini. Sekarang kalau kita datang menghadap Tuhan, kita tidak perlu menyediakan kambing domba setiap pagi dan sore. Karena saudara-saudara, Kristus sudah menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Tidak perlu pakai binatang, tidak perlu beli binatang, tidak perlu pagi dan sore. Tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Yesus korban yang sempurna yang memungkinkan saya dan saudara dipulihkan di hadapan Tuhan. Betapa beruntungnya kita saudara-saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung. Karena bukan hanya menerima keselamatan itu sendiri. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya bergumul begini, Tuhan, kenapa harus mengasihi Tuhan? Kenapa harus mengenal-Mu Tuhan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, saya dan saudara akan menjadi orang Kristen yang rapuh. Orang Kristen yang tidak kuat. Tuhan ingin betul-betul mengasihi kita. Kita jadi sasaran kasih-Nya. Bukan hanya untuk diselamatkan. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Agar saya dan saudara kuat. Agar saya secara pribadi terus dikuatkan oleh Tuhan. Karena dengan kekuatan yang saya alami, yang kita alami, yang saudara alami, itu yang akan kita impartasikan, tularkan di keluarga kita, di kelompok kita, di pelayanan kita. Sehingga kehadiran saya dan saudara dimanapun itu akan mewarnai dunia dengan kasih Tuhan.
Saudara, mari renungkan dan tanya kepada diri kita tentang motivasi kita. Apakah hari ini kita datang kepada Tuhan mencari Tuhan atau tangannya? Tidak salah kita mencari pertolongan Tuhan, tetapi ingat, Tuhan menginginkan hidup kita. Dia menginginkan hati kita. Pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, apakah kasih kita kepada Tuhan, kasih yang tetap sekalipun keadaan berubah, keadaan sekeliling kita tidak baik, atau kasih kita seperti embun pagi, cepat hilang, ada sedikit matahari hilang, ada sedikit kesulitan langsung hilang. Apakah seperti itu, saudara-saudara? Apakah ibadah kita, saat teduh kita, pelayanan kita, persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan, itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, atau ritual, atau hanya kewajiban? Melayani karena sudah dijadwalkan. Datang ibadah daripada saya ditelepon nanti, dibesuk nanti, lebih baik saya datang. Apakah saat teduh yang kita lakukan, kalau saya tidak saat teduh nanti ketua kelompok, ketuanya nanti teriak nanti, ini belum baca daripada ada namaku, saya baca. Saudara, mari kita berhenti sejenak. Tuhan, ubah kami. Luruskan motivasi ini. Luruskan hasrat hati ini. Apapun yang kita lakukan, pastikan kita melakukan karena hati kita mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita, saudara-saudara. Tuhan memberikan terus mengubah kehidupan kita, membawa kita bertumbuh semakin dalam, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan walaupun jauh dari jelas. Biarlah Allah Roh Kudus menjelaskan di hati kami, agar kami ya Tuhan mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan menjalani hidup kami ya Tuhan dengan sia-sia di hadapan-Mu. Kami rindu memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan. Kami rindu semua kami, walaupun kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami bertumbuh semakin dalam mengenal dan mengasihi-Mu. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.